Salah satu hal terpenting dalam membuat konten di YouTube adalah kualitas dari video tersebut. Kualitasnya dapat dilihat dari banyak aspek seperti audio, editing, posisi pengambilan video, pencahayaan, dan lain sebagainya. Untuk Anda yang masih bingung tentang aplikasi edit video apa saja yang biasanya digunakan untuk mengedit video kalian agar berkualitas tinggi di mata calon viewer kalian dan juga calon subscriber kalian. Karena itu jangan kemana-mana, tetap kalian di tempat duduk Anda. Halo sahabat semuanya, salam para youtuber pemula pejuang 4000 jam tayang juga 1000 subscriber. Welcome back to my channel Jayadi Ahmad, kembali dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Thank you for watch untuk para subscriber aku dan para viewer aku teman-teman. Oke, di sini saya akan kupas tuntas bagi kalian yang pendatang baru di dunia YouTube yang penuh dengan teka-teki ya. Maksudnya yang penuh dengan teka-teki itu adalah peraturan-peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak-pihak algoritma ya teman-teman. Banyak kebijakan-kebijakan yang sangat ini mudah dan juga sangat sulit untuk para youtuber pemula. Oke, kita di sini akan membahas tentang aplikasi edit video yang bagus dan legit dan terbukti untuk booming agar menjadi calon subscriber dan viewer kalian itu tentunya memuaskan bagi mereka. Mereka tentunya pasti membuat hati puas itu yang akan mensubscribe channel kalian. Oke, di sini saya akan ada membagikan pengarahan kepada kalian, itu adalah ada 7 aplikasi editing yang bagus untuk para kalian YouTuber pemula. Yang pertama itu ada apa saja? Jangan lupa dulu teman-teman, sebelum kalian lebih lanjut menggunakan dan menemukan channel, tidak ada salahnya untuk di-subscribe dan saling membantu agar kita sama-sama maju dan sama-sama berkembang video-video kita di YouTube menjadi YouTube kreator, teman-teman. Oke, kita langsung. Nah, di sini ada sebenarnya 7 ya versi aku yang aku tahu tentang aplikasi editing yang itu terbukti bisa mengategorikan bahwa video kalian itu akan betah dilihat seseorang. Yang pertama itu adalah Adobe Premiere Pro. Nah, itu tadi. Yang kedua adalah Apple iMovie. Yang ketiga adalah Corel Video Photo. Dan yang keempat itu adalah Lexworks. Yang kelima adalah KineMaster. KineMaster ini ada terbagi dua, ada yang Pro dan ada yang biasa yang watermark. Dan yang keenam yaitu adalah Pipa Video, dan yang ketujuh adalah Maker Filmmaker. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi adalah 7 aplikasi, tapi di sini saya akan kupas tuntas ya. Salah satu 7 aplikasi ini tadi kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Ingat, karena itu saya sarankan jangan pernah di-skip apakah kekurangan dan kelebihan dari semua aplikasi ini. Tapi di sini saya akan hanya membahas satu aplikasi satu aplikasi saja dulu ya. Mungkin di video selanjutnya kita akan kupas semua aplikasi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama ini dan kekurangan yang pertama ini adalah Adobe Premiere Pro teman-teman. Oke, kita langsung saja ya ke inti pembahasan. Hal lain yang tak kalah penting dalam proses produksi sebuah video YouTube adalah perangkat kamera atau alat perekam yang digunakan. Anda sebenarnya tidak perlu mahal. Teman-teman ingat, tidak perlu mahal. Dengan menggunakan handphone yang 1 jutaan pun kalian sudah bisa untuk merekod ya channel kalian untuk berkembang dan maju di kemudian hari. Contohnya saya saja cuma menggunakan handphone saja yang harganya itu di bawah 2 juta ya. Tapi alhamdulillah karena konsisten aku tadi, maka subscriber aku itu sangat setia. Terima kasih kepada kalian yang sudah setia. Yang terpenting adalah kualitas kameranya teman-teman, itu yang sangat bagus dan sangat dianjurkan oleh para agar direkomendasikan di penelusuran YouTube video kalian itu tadi ya teman-teman. Saat ini sudah banyak ponsel dengan kualitas kamera yang bagus. Anda bisa memanfaatkan kamera canggih itu untuk merekam video YouTube Anda. Untuk pencahayaan yang bagus Anda bisa menggunakan ring light yang saat ini juga sudah sangat mudah dan harganya pun juga sangat terjangkau ya teman-teman. Seorang pemulung saja pun sudah bisa untuk membeli ring light ini teman-teman. Banyak toko elektronik e-commerce yang menjualnya. Sangat disarankan untuk kalian para YouTuber pemula ya, pencahayaan itu sangat penting ya teman-teman. Video untuk YouTube, kamera menjadi lebih stabil dan nyaman untuk ditonton. Demikianlah teman-teman untuk artikel untuk yang ini tadi ya, biar kalian sangat jelas. Oke, di sini saya akan kupas tuntas ya, apakah kelebihan dari Adobe Premiere Pro dan kekurangannya.
Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada kalian karena kalian harus benar-benar mengetahui sebelum kalian membeli salah satu aplikasi Adobe Premiere Pro ini ya teman-teman. Kenapa jadi saya jelaskan seperti itu? Karena ini ingat di App Store dan Play Store ya aplikasi ini tidak ada. Kalaupun itu ada, itu hanyalah akun atau software abal-abal. Ingat teman-teman, di Play Store, App Store itu tidak ada aplikasi Adobe Premiere Pro ini karena Adobe Premiere Pro ini adalah layanan untuk desktop dan juga versi Android yang 8 itu sudah bisa mendownload ini tadi, tapi dengan syarat berbayar, tidak gratis ya teman-teman. Itulah yang dinamakan. Nah, di sini saya akan kasih ulasan kepada kalian ya teman-teman. Sebenarnya itu adalah ada 16 kelebihan dari Adobe Premiere Pro ini tadi teman. Apakah kelebihan dari Adobe Premiere Pro ini? Yang pertama itu adalah dapat mengcapture video dari cam recorder. Ingat, dapat mengcapture video dari camcorder yang terhubung ke komputer atau laptop dan dapat disimpan ke dalam berbagai format file kalian ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah kelebihan yang pertama. Dan yang kelebihan kedua adalah mudah dalam membuat judul video karena memiliki 3 titel. Nah, ingat teman-teman, apakah titel itu tadi? Saya di sini tidak akan kupas tuntas, kalian cari saja nanti ya apa kelebihan dan memiliki mudah dalam membuat judul video karena memiliki 3 titel itu tadi. Mungkin di video selanjutnya saya akan kupas tuntas ya teman-teman. Nah, oke. Yang ketiga, memiliki timeline yang dapat diisi dengan banyak sekali video serta audio untuk memperkaya efek atau memperbagus video yang kamu buat teman-teman. Nah, jadi kelebihan yang ketiga itu tadi adalah sangat banyak ya teman-teman. Batasnya pada beberapa versi ada yang sampai 99 kolom video dan 99 kolom audio, yang berarti kamu dapat membuat kombinasi sangat banyak sekali teman-teman. Nah, jadi itu kelebihan yang nomor 3 dan kelebihan yang nomor 4 untuk Adobe Premiere Pro ini teman-teman, memudahkan dalam mengelola file-file yang dibutuhkan untuk melakukan editing karena tersedia fitur Explorer built-in yang dapat digunakan untuk browsing. Jadi di sini juga selain daripada yang ketiga tadi, kalian juga bisa untuk mempermudah browsing ya teman-teman, yang berada baik itu di Mozilla Firefox dan juga baik itu di Chrome dan juga di Google yang bertautan dengan browser yang sedang legit di akhir-akhir ini. Dan yang kelima, memiliki antarmuka yang memanjakan mata serta memudahkan untuk mengoperasionalkan proses editing video karena memiliki tampilan serta PO nggak membuat editing video menjadi lebih mudah. Nah, itu yang kelima teman-teman. Oke, kita langsung saja ke yang keenam. Yang keenam adalah memiliki ketelitian waktu yang sampai edit sekitar 0,01 detik teman-teman. Ini sudah final ya, final duration untuk waktu edit itu tadi ya. Biasanya itu 0,5, tapi di sini 0,01 teman-teman. Dengan demikian kamu dapat membuat frame yang lebih halus sehingga filemu juga akan lebih bagus teman-teman. Oke, kita langsung saja ke yang ketujuh. Ada banyak sekali dukungan file video yang dapat diedit oleh Adobe Premiere Pro ini teman-teman. Dengan demikian kamu tidak perlu direpotkan karena harus mengubah format video dari satu file ke file yang lain terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dibuka pada Adobe Premiere ini ya, yang Pro ini teman-teman. Oke, kita langsung ke yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini telah teman-teman ini termasuk ya pro banget ini bagi aku. Itu ada Premiere Pro itu pro banget. Kenapa aku sebutkan pro banget? Karena di sini adalah memiliki kemampuan untuk membuat efek-efek yang menarik dan dapat kita edit sesuai dengan keinginan kita seperti efek zooming, efek overlay atau overdeck dan lain sebagainya. Salah satunya dapat membuat kata-kata bergerak sesuai dengan direksi yang kita berikan pada aplikasi tersebut. Kamu juga bisa mengcopy efek pada satu proyek lainnya. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Contoh apakah di sini yang disebut dengan mengcopy itu adalah contohnya adalah kalian bisa menduplikat ya teman-teman. Beberapa kali menduplikat itu bisa untuk dijadikan lapisan-lapisan teman-teman, tidak hanya di aplikasi lain ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke yang ke-9.
Yang kesembilan ini adalah memiliki dukungan media encoder, juga berasal dari aplikasi encoder yang tangguh, yaitu Adobe Media Encoder. Nah, jadi kalian buka saja apakah itu Adobe Media Encoder. Kalian bisa saja cari di Google, searching saja kalian teman-teman. Karena di sini kita tidak mempunyai banyak waktu, karena di sini juga pembahasannya itu cuma untuk melakukan kepada kalian itu, memberikan kepada kalian adalah kelebihan dan kekurangan daripada 7 aplikasi. Salah satunya untuk editing tadi adalah Adobe Premiere Pro ini teman-teman. 10 itu, yang ke-10 ya teman-teman, tidak mudah crash alias stabil teman-teman. Jadi tidak mudah untuk tidak stabil ya untuk pengeditan di dalam maksud saya di Adobe Premiere Pro ini teman-teman. Dengan demikian pengalaman editing juga akan sangat baik. Nah, jadi itu tadilah kelebihan yang ke-10. Dan kelebihan yang ke-11 teman-teman, mendukung sistem 60 bytes. Wow, sudah sangat bagus untuk Adobe Premiere Pro ini teman-teman. Mendukung sistem 60 bytes. Dengan demikian kamu dapat memanfaatkan jumlah RAM ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi RAM kalian itu akan handphone kalian itu, contoh kalau tidak menggunakan laptop ya teman-teman, atau tidak menggunakan komputer, RAM kita itu akan ini itu dan berbahaya. Itu tidak lagi teman-teman kalau kalian sudah melakukan Adobe Premiere Pro ini. Itulah kelebihan yang ke-11 tadi teman-teman, yang lebih banyak untuk memaksimalkan proses editing pada komputermu atau HP Android kamu yang di versi Vantage 8 teman-teman. Oke, kita langsung saja yang ke-12. Yang ke-12 dapat melakukan time reverse atau membalik jalannya video dengan mudah dan cepat. Dan yang ke-13 mendukung format output berapa video HD atau Full HD ya teman-teman. Nah, jadi itu yang ke-13. Ini kedua yang 10 ini sangat-sangat penting ya untuk kalian yang di HP Android yang mendownload atau menginstal aplikasi Adobe Premiere Pro ini teman-teman. Dan yang ke-14 memiliki fitur auto save project. Nah, ingat ini yang terpenting ya teman-teman. Apa itu save project? Yang dapat membantu mengantisipasi listrik mati atau crash di tengah jalan, yang dapat menyebabkan proyek editing yang sedang dilakukan lupa sebelum ke save. Jadi kalian tidak perlu lagi repot-repot kalian kalau contoh baterai handphone kalian itu sudah mati, lalu kalian tidak ke save. Kalau di aplikasi-aplikasi lain mungkin ya tidak ke save, tapi kalau di Adobe Premiere Pro ini kalian jangan khawatir, tenang saja karena dia akan men-save sendiri ya teman-teman. Yang ke-15 yaitu adalah memiliki fitur rendering atau penggabungan video tanpa memasukkan suara yang rata-rata tidak tersedia di aplikasi lain. Nah, jadi fitur ini juga sangat bagus ya untuk rendering atau penggabungan video tanpa memasukkan suara. Kalian tidak perlu pakai mikrofon dan tidak perlu untuk melakukan alat-alat yang lain ya untuk menambahkan audio kalau sudah memiliki aplikasi ini tadi teman. Karena di situ sana saja kalian, karena di situ dan di sana tadi kalian bisa saja fitur-fiturnya tadi itu untuk kalian lakukan di sana dan kalian jelajahi ya teman-teman. Dan yang ke-16 ini adalah yang terakhir kelebihan daripada Adobe Premiere Pro, dapat memilih output video edit yang beragam seperti MPG. Kalau di situs lain biasanya JPG, ada yang juga selain pada JPG teman-teman. Di sini sudah MPG. Dan MPG yang kelebihannya itu adalah MPG Plus atau sampai MPG 2 ya teman-teman, atau API. Nah, inilah yang kelebihan dari keunggulan Adobe Premiere Pro yang berbayar ini ya. Nah, oke teman-teman, setelah kita berbicara tentang kelebihan dari Adobe Premiere Pro, aplikasi editing yang sangat tajam baik di komputer dan juga di laptop dan juga di Android, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke inti pembahasan. Yang kekurangannya di Adobe Premiere Pro ini adalah salah satu kekurangan dari Adobe Premiere tentu masalah pembelajaran yang tidak mudah. Untuk dapat menjadi Adobe Premiere Pro, kamu harus butuh waktu untuk mempelajarinya secara serius terlebih dahulu. Itu kekurangan yang pertama. Dan kekurangan yang kedua adalah memiliki ukuran instalasi yang besar sehingga bakal memakai banyak ruang di hard disk kamu, teman-teman. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga
yaitu adalah oleh karena aplikasi ini memiliki lisensi, maka untuk memakainya kamu butuh membeli lisensinya tersebut. Sayangnya untuk ukuran kantong mahasiswa, harga lisensi yang diberikan cukup mahal, itu pun harus diperbaharui setiap bulan ya teman-teman. Jadi kita kalau sudah memiliki Adobe Premiere Pro ini ya teman-teman, itu maksimal 1 bulan harus diupdate. Kalau aku sih menggunakan ya di komputer dan laptop aku itu 2 minggu, itu maksud aku tuh 1 minggu tuh rasanya ada perubahan dan update untuk yang Pro ini ya teman-teman, Adobe Premiere Pro ini. Dan langsung saja kita lihat kekurangan yang keempat adalah membutuhkan spesifikasi komputer yang berada pada rentang medium sampai high-end. Cukup wajar mengingat kemampuan yang dimilikinya dalam editing video. Itulah kekurangan yang keempat. Dan kekurangan yang kelima itu ada apa saja kah teman-teman? Tidak terdapat full screen preview. Ingat itu teman-teman. Jadi kalau kalian mengharapkan full screen preview di aplikasi editing Adobe Premiere Pro ini, kalian jangan pernah bermimpi ya teman-teman. Itu tadi, jadi kalian jangan pernah bermimpi. Dan yang keenam adalah tidak dapat menyimpan file video secara langsung, melainkan harus melalui proses rendering dan selainnya teman-teman. Itu tadilah kekurangan yang keenam. Dan kekurangan yang ketujuh yaitu adalah beberapa teknik untuk melakukan editing video memerlukan aplikasi lain untuk menjalankannya. Misalnya kamu membutuhkan Adobe After Effects untuk memulai videomu, atau membutuhkan speed grab untuk mempercantik video yang sedang kamu edit. Tentunya hal ini agak menyebalkan apabila aplikasi tambahan itu pun juga harus dibeli ya teman-teman, dengan uang sebelum kita dapat menggunakan secara ilegal. Tapi sini kalian sudah terpaut dengan lisensi yang berkaitan dengan Adobe Premiere Pro ya teman-teman. Jadi kalian tidak takut lagi suatu saat apabila lisensi itu telah diakui atau apa-apa gitu untuk mencontek atau mengadop untuk software kalian yang telah kalian download ini tadi ya teman-teman, untuk kalian install Adobe Premiere Pro ini tadi. Dan yang kedelapan yaitu adalah tidak ada fitur keyword tagging. Tahu kan kalian apa itu keyword tagging? Di sini tidak akan saya kupas tuntas, mungkin di video selanjutnya. Nah, untuk media library yang kamu miliki, artinya untuk dapat memilih sound effect tertentu, misalnya kamu harus mencari dengan keyword tertentu, dan bisa saja hal itu membuatmu tidak ingat bagaimana suara atau bentuk media yang kamu sisipkan pada videomu. Apabila terdapat fitur keyword tagging, maka kamu tinggal menambahkan teks tertentu pada semua media yang kamu miliki. Sehingga apabila kamu ingin mencari musik yang terdengar serius, misalnya kamu cukup melakukan klik pada teks serius, dan semua media yang memiliki rasa serius akan muncul tanpa memedulikan apa nama file tersebut. Hal ini pasti akan sangat memudahkan, terutama bila kamu membutuhkan waktu yang cepat untuk melakukan proses editing video kamu. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi editing video Adobe Premiere Pro. Semoga dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan Adobe Premiere Pro ini dapat membantu memakai aplikasi tersebut dengan lebih efektif. Selamat mengedit video ya teman-teman. Nah jadi itu tadilah kelebihan dan kekurangan daripada salah satu aplikasi editing Adobe Premiere Pro itu teman-teman. Di video yang saya buat ini tadi sebenarnya itu tadi ada 7 ya aplikasi untuk editing. Kalau tidak menguasai aplikasi Adobe Premiere Pro, kalau kalian tidak ingin juga memiliki aplikasi editing Adobe Premiere Pro ini, kalian jangan takut, karena di keduanya itu ada kan, karena saya sudah cantumkan 7 nama aplikasi untuk editing kalian yang bersifat untuk menempuh pro ya, dari bawah pro. Karena itu teman-teman, di video selanjutnya saya akan kupas lagi apakah kelebihan dari Apple iMovie. Ini salah satu editing video yang juga sangat legit untuk saat ini. Hanya orang-orang yang pro saja yang mengetahui aplikasi ini teman-teman. Apakah kelebihan dari Apple iMovie dan juga kekurangannya. Karena itu selamat berjumpa di video selanjutnya. See you again my back to channel Jayadi Ahmad. Selamat berjumpa dan kembali lagi di video selanjutnya. Karena itu terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada kalian yang selalu mendukung channel ini. Salam para youtuber dan menomor 7 jam tayang.